Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jojo's Family. Sebelum ikannya datang, ini kami endapkan dulu ya airnya kurang lebih 2 hari sebelum nanti ikan datang ke rumah. Bisa dilihat jika air baru dari sumur tanpa diendapkan, biasanya di dinding akuarium terdapat gelembung air kecil-kecil yang menempel. Untuk akuarium ini sudah diendapkan selama 2 harian dengan aerator yang terus menyala, sehingga oksigen yang terlarut dalam air sudah cukup atau sudah siap untuk dipakai. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan jelas air yang sudah diendapkan dengan air yang belum diendapkan. Dikarenakan saya memelihara anakan ikan diskus, saya menyeting heater ke 30 derajat. Dikarenakan suhu air ini yang paling cocok untuk anakan diskus atau indukan diskus. Nah, sekarang paket anakan ikan diskusnya sudah sampai. Saya membeli di online shop, membeli sekitar 14 jenis anakan ikan diskus, teman-teman. Sekarang kita buka dulu ya. Happy, Mickey. Ayo, sit, semua sini. Semua datang. Ada teman baru nih. Oh, sit. Tuh. Jadi si penjual ikannya ini memberikan nomor di setiap kantong plastik ikan agar mudah dibedakan sesuai jenis diskusnya. Dan penjual ikan ini benar teman-teman mengemas ikan satu persatu. Jikalau ikan mati di perjalanan, dia tidak akan menyebabkan kontaminasi terhadap ikan lain. Sekarang kita pisahkan dulu ikannya sesuai dengan nomornya dulu ya. 9. Total anakan diskus yang saya beli di online shop ada 60 ekor guys. Pasti teman-teman ingin bertanya, kenapa tidak beli langsung ke ukuran medium sekitar 3 inch? Di awal-awal pelihara ikan diskus, saya membeli sekitar 20 ekor ikan diskus ukuran medium 3 inch. Dari 20 ekor, yang hidup hanya 1 ekor yang bertahan dari penyakit. Itu pun jadinya matanya buta. Awalnya ikan diskus saya beberapa terserang penyakit, yang akhirnya saya tahu penyakitnya. Ada yang kena diskus plak atau wabah diskus, mata berawan, sirip busuk, berput. Jadi ikan yang sakit saya masukkan ke dalam satu akuarium khusus buat karantina. Tapi bukannya sembuh, malah tambah parah penyakitnya, saling berpindah dari ikan satu ke ikan yang lain. Walau tiap hari saya sifon 50% airnya. Diberikan garam ikan, obat biru, obat kuning, nggak sembuh-sembuh, pakai PK pun juga pernah saya coba. Dari kejadian itu, saya belajar dari kesalahan yang saya buat. Dan saya pun akhirnya mengerti obat untuk mencegah terulangnya kejadian sebelumnya dan cara untuk mengobatinya. Sambil menunggu ember atau wadah untuk ikannya, saya perkenalkan kucing-kucingku yang lucu. Nah, ini Bel-Bel teman-teman. Perhatikan deh, lidahnya keluar sebagian. Tapi Bel-Bel tetap lucu dan cantik. Nah, kalau ini si Wangja, tapi lagi tidur. Kalau ini si Bulbul, lidahnya juga sama seperti si Bel-Bel, keluar sebagian. Tapi tetap cakep kok si Bulbul. Sekarang kita masukkan dulu anakan ikan diskusnya ke ember untuk dibilas sebentar sebelum plastik ikannya dimasukkan ke dalam akuarium. Sambil menunggu plastik ikannya dibersihkan sebentar, kita ajak Happy, Niki, Mimi bermain sebentar. Kok digigit bolanya?
diam aja. Happy main tuh, happy main. Taruh aja. Kita taruh terlebih dahulu plastik ikan ke dalam akuarium untuk penyesuaian suhu air agar anakan ikan diskus lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, agar tidak terjadi gagal adaptasi atau stres juga. Untuk akuarium yang ini saya akan ganti filternya karena ikan diskus tidak terlalu suka air yang berombak ataupun yang ada arus, apalagi ini kondisinya ikannya masih kecil-kecil. Jadi saya akan ganti filternya yang ukurannya lebih kecil. Bisa nyetoknya nyetok salah tuh, makanan di mana dia di mana. Ini ikan yang selamat dari 20 sisa 1 ekor, tapi sayang matanya buta dikarenakan kemarin terkena penyakit komplikasi sirip busuk dan mata berawan atau berkabut. Tapi dia yang berhasil selamat. Untuk ikan diskus ini aku nggak masukin ke tank utama dikarenakan dia selalu nggak kebagian makanan, dimakan sama ikan-ikan yang lain dulu. Sekarang anakan diskus ini dan plastiknya ditaruh di akuarium, didiamkan selama 10-15 menit untuk proses adaptasi ikan. Air yang dibawa ini aku endapkan dan selalu di aerator dipakai pada saat proses sifon akuarium anakan diskus. Ini obat yang aku pakai Medfish FMC hijau dan Metronidazole 500 mg. Untuk proses pencegahan dosis yang dipakai untuk akuarium agak kecil ini kita kasih dosis 1/4 mg Metronidazole dan obat tetes FMC hijau 15 tetes. Obatnya akan terlarut sendiri di dalam air dan bisa juga pakai air panas, lalu diaduk rata, lalu dituang ke dalam akuariumnya. Dan untuk akuarium yang ini, Metronidazole-nya dipakai setengah tablet dan FMC hijau 24 tetes. Jika proses sifon air yang dibuang 50%, maka obat yang dipakai setengah dari dosis awal yang dipakai. Dan jika terjadi sakit ataupun penyakit, dosis yang dipakai 2 kali dari dosis awal yang dipakai. Setelah obatnya merata, kita bisa memasukkan anakan ikan diskus ini ke dalam akuarium. Untuk yang kedua, aku pelihara anakan diskus berhasil dan sudah lumayan besar, lalu ditempatkan di tank utama. Dan yang ini aku mencoba ketiga kalinya memelihara 60 ekor anakan ikan diskus. Kegunaan FMC hijau bisa untuk jamur, velvet, finroot, dan lain-lain. Sedangkan Metronidazole untuk antibiotik dan juga bisa membantu ikan yang gak nafsu makan agar mau makan karena masalah pencernaan atau berak putih. Nah, kalau ini Polaret itu adalah Artemia yang sudah dikeringkan dan bisa langsung dipakai sehingga kita tidak repot. Tinggal kita tuangkan lalu diaduk dengan air sampai merata, lalu tinggal dituang ke dalam akuarium anakan ikan diskus. Sesendok. Nah, udah, stop dulu. Setelah ikan ini 10-12 jam baru boleh dikasih makan karena sudah beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.
Jadi setiap orang memiliki cara masing-masing untuk merawat ikan diskas maupun ikan hias. Saya belajar dari pengalaman sehingga kematian ikan mengecil. Jika kita tahu cara merawatnya, maka ikan-ikan yang kita pelihara tidak gampang terserang penyakit ataupun mati. Teman-teman bisa lihat ya, ikan-ikannya semuanya lincah-lincah dan sehat-sehat semua ya. Ini ikan kedua yang saya berhasil besarkan dari anakan sampai sudah lumayan besar, yang sudah saya pindahkan ke tank utama. Biasanya jika kotoran ikan di tank utama sudah agak mengumpul, biasanya saya akan menghidupkan kipas arus yang berada di dalam tank utama. Kegunaan dari kipas arus ini berfungsi sebagai pendorong kotoran untuk menuju ke arah filter ikan, sehingga dasar akuarium terlihat lebih bersih dikarenakan kotoran tersedot oleh filter ikan. Tank utama ini saya memakai dua ya kipas pendorongnya ya teman-teman, agar lebih sempurna dalam pembersihan kotoran ikan yang ada di dalam tank utama. Sekarang tank utama ini akan saya lakukan proses sifon dengan menggunakan pipa ikan dan selang. Biasanya proses sifon tank utama ini dilakukan 1 minggu sekali baru disifon. Biasanya saya membuang air lamanya sekitar 25% dari total air yang ada di tank utama ini. Untuk tank utama ini saya langsung menggunakan air sumur, langsung tanpa diendapkan. Makanya saya hanya bisa membuang air sekitar 20-25%. Agar ikan tidak kaget, beda halnya jika kita menggunakan air endapan. Bisa setengah tank yang kita kuras ataupun kita sifon airnya. Biasanya dalam proses sifon ini, ikan agak diam, tapi akan kembali normal kembali sekitar 15 menit ke depan. Untuk proses pencegahan, saya tetap menggunakan antibiotik metronidazol ini. Dan saya juga tetap menggunakan FMC yang hijau ini. Untuk proses pencegahan juga. Untuk metronidazol yang saya pakai sekitar 3 tablet. Lalu saya patahkan kecil-kecil agar mudah larut di dalam air. Untuk tablet antibiotiknya ini akan larut sendiri di dalam air. Untuk FMC Medfish yang hijau ini biasanya saya teteskan untuk pencegahan di tank utama ini sekitar 45 tetes sampai dengan 50 tetes. Untuk filter yang di bawah ini harus kita matikan ya teman-teman, agar obat ikan yang sudah kita tetes itu meresap dengan baik. Dan untuk filter bawah sekitar 12 jam baru boleh dinyalakan kembali. Untuk filter yang di atas ini tetap kita nyalakan dikarenakan untuk membantu proses penyaringan dan masuknya oksigen terlarut di dalam air. Teman-teman bisa lihat semua ikan sudah kembali normal, sehat-sehat dan lincah-lincah juga.
Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai di sini dulu ya teman-teman video di hari ini.